Oke, mari kita kerjakan soal nomor 35 dari OSK Astronomi tahun 2024. Kita baca dulu soalnya di sini. Sebuah satelit berada pada orbit geostasioner di atas Indonesia. Jika satelit tersebut mengirimkan sinyal ke stasiun pengawas yang berada tepat di bawahnya, hitung berapa jeda waktu antara sinyal dikirim dan diterima. Jadi yang ditanyakan di sini adalah jeda waktu gitu ya. Lalu di sini diberikan beberapa konstanta, ada massa bumi, ada radius bumi, konstanta gravitasi dan juga kecepatan cahaya gitu. Oke, pertama untuk memahami soal ini kita perlu tahu apa itu orbit geostasioner gitu ya. Singkatnya, kalau aku ilustrasikan di sini, jadi satelit dengan orbit geostasioner adalah satelit yang orbitnya itu selalu berada di satu tempat yang selalu sama gitu ya. Jadi jika ini adalah permukaan bumi, lalu bumi ini berotasi gitu ya, jadi selalu berputar, maka satelit yang orbitnya geostasioner itu selalu mengikuti eh, putaran rotasi bumi gitu, sehingga satelit ini selalu berada tepat di atas dari suatu wilayah ini, suatu tempat yang sama. Lalu jika aku ilustrasikan lagi di sini menjadi konteks kalimat kedua dalam soal gitu ya. Jadi satelit selalu berada di atas sebuah di sini stasiun pengawas atau biasanya receiver sebutannya, atau juga biasanya teleskop radio gitu ya. Sama saja. Jadi satelit ini karena orbitnya geostasioner, dia akan selalu berada tepat di atas si stasiun pengawas. Jadi dia tidak pernah bergerak ke kiri atau maupun ke kanan ini. Dia selalu mengikuti rotasi bumi sehingga posisinya selalu sama. Nah, kemudian ketika satelit ini dalam kasus soal mengirim sebuah sinyal ke arah stasiun pengawas atau ke arah teleskop, maka sinyal itu akan menempuh sebuah jarak, yaitu di sini aku sebut sebagai h. Jarak ini adalah ketinggian tentunya, yaitu ketinggian di atas permukaan bumi. Nah, waktu yang ditempuh oleh sinyal ini tentunya mudah saja, yaitu tinggal jarak yang ditempuh dibagi dengan kecepatan sinyal itu menjalar. Dan kecepatan sinyal menjalar itu sama saja dengan kecepatan cahaya. Ini untuk mengingat lagi bahwa gelombang radio ataupun sinyal radio itu merupakan gelombang elektromagnetik juga. Jadi dia sama saja propertinya dengan cahaya. Nah, dari sini terlihat bahwa yang kita butuhkan adalah untuk mencari ketinggiannya terlebih dahulu. Ketinggian sebuah satelit yang orbitnya geostasioner. Dan clue untuk menemukan ketinggian ini itu terletak pada hukum 3 Kepler yang bunyinya kurang lebih seperti ini. A pangkat 3 dibagi T pangkat 2 sama dengan Gm per 4pi kuadrat. Mungkin hukum 3 Kepler ini lebih sering atau lebih umum ditemui untuk soal-soal misalkan tentang orbit planet gitu ya, atau orbit yang berbentuk elips, tetapi sebenarnya juga bisa digunakan untuk orbit yang lingkaran seperti yang kita gambarkan sebagai orbit geostasioner ini gitu ya. Kalau pada kasus orbit elips, untuk variabel A ini itu adalah sumbu setengah semi mayor namanya. Jadi dia adalah jarak rata-rata dari titik fokus elips ke lintasan orbit. Itu untuk kasus elips. Tapi untuk kasus lingkaran seperti pada contoh yang kita gambarkan pada kasus ini, itu A itu simpelnya adalah radius orbitnya. Jadi kita gunakan di sini adalah A adalah radius bumi ditambah ketinggian. Jadi tidak hanya ketinggian saja, tapi dia harus ditambah sebuah radius bumi dulu, baru ditambah ketinggiannya untuk menjadi radius orbit si satelit. Itu untuk A-nya. Kemudian untuk T-nya itu apa? T-nya adalah periode gitu. Dan karena ini adalah geostasioner, jadi periode si satelit untuk menyelesaikan satu lingkaran penuh pastinya akan sama dengan periode bumi berotasi gitu ya, karena satu tempat di bumi ini menyelesaikan satu lingkaran penuhnya dalam satu kali rotasi bumi gitu. Dan satu kali rotasi bumi adalah sama dengan satu hari, berarti ya satu hari adalah 24 jam. 24 jam
nanti bisa dikonversikan ke detik agar menjadi satuan internasional. Jadi itu periodenya gitu. Lalu G di sini adalah konstanta gravitasi, itu diberikan di soal. Lalu M itu adalah massa yang di orbit, massa yang menjadi pusat orbitnya. Dalam kasus ini berarti massa buminya di sini juga sudah diberikan. Lalu dibagi 4pi kuadrat. Oke, kalau begitu berarti langsung bisa kita ganti gitu ya, A-nya dengan radius bumi ditambahkan ketinggian akan menjadi seperti ini. Lalu dapat kita atur persamaan ini dengan mengakar tigakan kedua ruas gitu ya. Jadi untuk yang ruas kiri ini pangkat 3-nya akan hilang. Lalu yang ruas kanan itu akan menyisakan akar pangkat 3 dari suku yang sebelumnya. Selanjutnya dapat kita sendirikan variabel H-nya. Jadi dengan cara variabel radius bumi di sini kita pindahkan ke kanan. Dan dia menjadi minus radius bumi di sini. Maka dengan ini kita sudah bisa masukkan semua data ya yang diberikan. Jadi di sini ada massa bumi, kemudian ada periode yaitu 24 jam, jangan lupa dikali dengan 3600 karena untuk merubahnya menjadi sekon. Baru dia dipangkatkan 2, lalu ya dibagi 4pi kuadrat, diakarkan 3 dan dikurangi radius bumi, semuanya angkanya telah diberikan. Dan dengan memasukkan menghitung menggunakan kalkulator, ya ini aku serahkan kepada kalian untuk mencoba menghitung sendiri. Nanti akan dihasilkan sekitar ini 3,585 kali 10 pangkat 7 meter. Tentunya kita bisa langsung memutuskan itu meter karena semua konstanta yang diberikan pada soal itu satuannya SI. Kemudian tadi ya periode T-nya di sini sudah kita rubah dalam satuan SI juga, yaitu dalam satuan detik. Oke, kalau sudah ketemu H-nya, maka langsung bisa kita masukkan ke rumus awalnya untuk mencari jeda waktu, yaitu yang ditanyakan pada soal, yaitu H per C. Dan H-nya kita masukkan saja 3,585 kali 10 pangkat 7, dan C-nya bisa kita gunakan juga yang diberikan pada soal. Dan nanti dihitung saja menggunakan kalkulator, dihasilkan adalah 0,119, dan jawaban yang paling mendekati tentu saja adalah yang B di sini.